Pemirsa, hari ini para pemudik mulai kembali ke ibu kota seiring berakhirnya masa cuti bersama Lebaran. Salah satunya terpantau di Stasiun Pasar Senen pada Rabu subuh tadi, pemirsa. Terlihat ratusan penumpang tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Rabu subuh. Para penumpang ini kembali ke ibu kota usai merayakan Idul Fitri di kampung halamannya. Para pemudik kembali hari ini karena masa cuti bersama Lebaran sudah usai. Ini kenapa milih mudik pulang pada hari ini? Soalnya besok udah mulai masuk kerja. Udah masuk kerja ya? Nggak ada dispensasi? Nggak ada sih. Karena cutinya udah habis. Udah habis ya? Iya. Masuk tanggal berapa kok kerja, Mbak? Masuk sih besok udah masuk. Dan langsung saja kita pantau kondisi arus balik di Stasiun Pasar Senen bersama rekan Revika Sibarani. Selamat siang, Revika. Sudah berapa jumlah pemudik yang kembali ke ibu kota terhitung hari ini? Ya, selamat siang Deta dan Gede. Dapat kami informasikan H+3 Lebaran situasi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat memang diramaikan oleh kedatangan penumpang, di mana memang dapat diketahui untuk arus balik Lebaran sendiri sudah mulai terlihat sejak Senin kemarin, dan untuk hari ini sendiri Deta ada sebanyak 43.700 penumpang yang tiba di area 21 Jakarta. Ini meliputi Stasiun Pasar Senen ada sebanyak 16.400 penumpang, kemudian untuk Stasiun Gambir ada 16.200 penumpang, dan juga yang lainnya adalah stasiun kedatangan penumpang. Di mana dapat kami informasikan angka ini memang jika dibandingkan dengan hari biasanya ini naik 2 kali lipat. Dan memang selain juga untuk kedatangan penumpang, kalau kami melihat data dari pihak Humas mengatakan untuk keberangkatan pemudik ke kampung halaman ini diantaranya menuju ke beberapa destinasi favorit seperti Jogja, Solo, Surabaya, Semarang masih juga terlihat, di mana untuk angka keberangkatan hari ini ada sebanyak 30.000 penumpang dari stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen. Terkait arus balik sendiri memang dapat dilihat di belakang saya, Deta dan juga Gede, ini memang suasananya cukup ramai, dan memang untuk fasilitas yang disiapkan dari pihak KAI sendiri sudah mulai ditingkatkan begitu di angkutan mudik ini, seperti untuk ketersediaan tempat duduk ruang tunggu ini ditambahkan begitu, sehingga dihimbau kepada setiap penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen agar tidak berdiri atau menaruh barang bawaannya di area-area tertentu yang dapat mengganggu jalur mudik, jalur penumpang yang datang begitu, sehingga dapat memanfaatkan tempat duduk yang tersedia. Selain daripada itu juga dapat dilihat di sepanjang stasiun customer service mobile disiapkan dari pihak KAI untuk akhirnya membantu untuk memberikan pelayanan dan informasi kepada para penumpang yang datang. Kemudian juga di area parkir kami melihat pengamanan dari TNI Polri juga dapat dilihat begitu ke petugas-petugas keamanan yang berjaga untuk membantu mengarahkan kendaraan yang datang maupun pergi dari Stasiun Pasar Senen. Di samping itu juga fasilitas pelayanan dari kesehatan disiapkan di Stasiun Pasar Senen, sehingga kepada para penumpang yang tiba di stasiun yang merasa terganggu kondisi kesehatannya dari mudik ini juga dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Dan juga dari pihak KAI bekerja sama dengan 34 provider rumah sakit untuk akhirnya menangani atau melayani kondisi darurat dari para pengguna KAI. Dan dapat diinformasikan juga memang untuk hari ini sendiri 26 April memang dilihat adalah kedatangan yang cukup banyak begitu di antara hari-hari sebelumnya dan juga hari-hari yang mendatang, dan memang bertepatan juga hari ini dari cuti bersama karyawan sudah selesai begitu. Akan tetapi dari pihak Humas mengatakan untuk puncak arus balik Lebaran sendiri di Stasiun Pasar Senen masih akan terjadi pada tanggal 30 April mendatang hingga 1 Mei. Kembali ke studio, Deta. Baik, terima kasih Revika atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Mobil listrik saat ini sudah menjadi salah satu kendaraan pilihan masyarakat untuk mudik. Iya, selain lebih hemat dan ramah lingkungan, ketersediaan stasiun pengisi kendaraan listrik umum atau SPKLU milik PLN juga sudah mulai memadai. Pemudik dengan mobil listrik mulai bisa berkendara dengan tenang.
Pasalnya, stasiun pengisi kendaraan listrik umum atau SPKLU mulai tersebar di banyak kota, salah satunya di Semarang, Jawa Tengah. Jalur utama mudik tol banyak sekali titik SPKLU yang disediakan oleh PLN sampai di Semarang. Saya ngecas 1 kali, nanti rencana ke Solo insya Allah masih banyak baterainya. Jadi saya nggak khawatir karena banyak banget SPKLU yang disediakan oleh PLN. Keberadaan SPKLU Jatinggale, Semarang sangat strategis. Dikarenakan terletak di jalan raya dan dekat dengan exit tol. Tentunya PLN akan terus berpartisipasi dalam transisi energi ini. Kita akan terus membangun fasilitas infrastruktur untuk kenyamanan orang menggunakan kendaraan listrik. Dan dalam waktu dekat ini di Jateng DIY ini akan dibangun 6 unit lagi SPKLU yang akan kita resmikan. Ini termasuk juga di Kota Semarang ini akan ada kita bangun di Balai Kota Semarang 1 unit. Selama 1 tahun sejak SPKLU didirikan, sudah ada 1.200-an pengisian baterai listrik di tempat ini. Untuk memudahkan pemilik mobil listrik mengisi baterai, PLN juga memfasilitasi adanya home charging. Bahkan terdapat diskon dalam pemasangan serta penggunaan home charging untuk waktu tertentu. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tuti Marindra, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 hari pasca Lebaran, sejumlah tempat wisata di Kabupaten Bungo, Jambi masih dipadati warga. Salah satu yang menjadi favorit warga adalah Taman Wisata Ataya Garden. Jumlah pengunjung meningkat di musim libur Lebaran, khususnya di Taman Wisata Ataya Garden, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Salah satu yang menjadi daya tarik warga adalah Taman Seribu Bunga dan Taman Bermain Air bagi anak-anak. Wahana yang menarik ini membuat Taman Wisata Ataya Garden ramai dikunjungi oleh pengunjung dari dalam dan luar daerah. Bahkan menjadi salah satu destinasi wisata favorit ketika musim libur Lebaran. Bagus, tempat duduk-duduknya banyak, tamannya. Taman-taman juga, destinasi wisatanya ya? Terus? Mantap lah. Mantap ya? Memberi fasilitas seperti lab musik, ada kantin, ada banyak wahana seperti kolam renang dewasa, kolam renang anak-anak, ada wahana motor ATV, wahana bebek. Selain wahana bermain, pengunjung juga bisa mengambil momen bersama keluarga dengan memakai pakaian ala Jepang untuk berfoto. Untuk masuk ke Taman Wisata Ataya Garden ini, pengunjung hanya cukup membeli tiket seharga Rp30.000 per orang. Dari Kabupaten Bungo Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tidak hanya Jambi saja yang ramai dipadati oleh wisatawan, Kota Batu, Jawa Timur ini juga masih diserbu wisatawan dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Iya, ini kampung halaman saya nih. Wah, gitu ya. Iya, salah satu objek wisata yang masih menjadi favorit adalah wisata Jatim Park. Antusias pengunjung sudah tampak dari antrian loket pembelian karcis dan di pintu masuk Jatim Park 1. Tempat wisata ini masih menjadi favorit keluarga karena wahana yang tersedia terbilang lengkap. Tak hanya permainan anak-anak, sejumlah wahana juga akan memuaskan para pemburu adrenalin. Bagi yang suka sejarah, juga tersedia wahana edukasi yang akan menambah pengetahuan para wisatawan. Dan bagi anak-anak yang suka berenang dan bermain air, di sini juga tersedia wahananya. Kenapa sih Pak kok memilih Jatim Pak? Mengenang masa lalu aja sih, dulu soalnya kesini pas SMP. Sini sama siapa? Sama adik-adik. Oh, adik-adik. Selama musim libur Lebaran, kunjungan wisatawan meningkat hingga 50% dibandingkan dengan hari libur biasa. Jumlah wisatawan yang berkunjung mencapai 15.000 per hari. Wisatawan kebanyakan dari luar kota, kebanyakan mereka platnya AD, Jawa Barat, Jawa Tengah, itu masih mendominasi. Surabaya juga masih menjadi para wisatawan kami. Jumlah wisatawan yang datang di Jatim Park itu berapa? Kalau total Jatim Park Group sejak kemarin perkiraan sudah mencapai 20. Meningkatnya kunjungan wisatawan juga membuat jalanan menuju Kota Batu padat merayap. Untuk menghindari kemacetan panjang, polisi menerapkan sistem one way di sejumlah ruas jalan raya menuju Kota Batu. Dari Batu, Jawa Timur, saya Fajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, pasar tradisional dapat bersaing dengan pasar modern jika memiliki manajemen yang baik. Salah satunya adalah dengan menjaga kondisi pasar yang bersih dan fasilitas yang memadai sehingga dapat meningkatkan kenyamanan para pembeli.
Kebersihan pasar tradisional merupakan hal yang sangat penting. Bagaimana tidak, lingkungan pasar yang bersih akan mendatangkan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Menjaga kebersihan lingkungan pasar tradisional akan meningkatkan daya saing pasar tradisional dengan pasar modern, sehingga bisa mendatangkan banyak pembeli. Apalagi saya tinggal di dalam pasar, saya terapin kebersihan itu. Jangan terlalu jorok lah, walaupun pasar tradisional itu kita harus menjaga lingkungan biar pembeli itu nyaman beli. Bersih, emang sekarang saya lihat ada perubahan pelan-pelan, nggak bau. Dengan menjaga kebersihan, pasar tradisional akan dengan mudah memenangi persaingan dengan pasar modern. Karena pasar tradisional memiliki harga yang terjangkau bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Persatuan Pembangunan hari ini akan mengumumkan nama Capres dan Cawapres yang diusungnya. Jangan kemana-mana pemirsa, iNews yang akan kembali usai jeda berikut.